Perkenalkan, nama saya Imade Dini Wiranata, nomor absen 15 dari kelas Manajemen Pemasaran A. Kali ini saya akan menjawab tugas UTS. Nomor 1. Mengenai UMKM kuliner dan pasar. Analisis STP dan rancangan STP baru. Yang nomor A, analisis permasalahan STP. UMKM kuliner tersebut menghadapi masalah karena tidak memiliki segmentasi yang jelas, sehingga pesan promosi disampaikan secara umum dan tidak relevan bagi kelompok tertentu. Targeting menjadi tidak efektif karena UMKM tidak menentukan kelompok konsumen prioritas yang paling potensial. Selain itu, positioning produk tidak terbentuk dengan kuat karena tidak ada diferensiasi yang disampaikan kepada audiens, sehingga makanan tradisional Bali yang ditawarkan terlihat sama seperti produk pesaing. Ketidaktepatan STP ini membuat promosi kurang berdampak pada minat beli dan interaksi konsumen di media sosial. Selanjutnya yang B, rancangan STP baru. Strategi STP yang lebih efektif adalah dengan menargetkan segmen anak muda dan pasar yang berusia 17-30 tahun yang aktif di media sosial, menyukai kuliner lokal, dan tertarik pada konten visual yang estetik. Targeting difokuskan pada pasar muda digital yang mencari makanan tradisional praktis namun tetap autentik. Positioning yang dapat diambil adalah kuliner tradisional Bali, versi modern yang estetik, praktis, dan tetap autentik. Komunikasi dapat diperkuat melalui konten video pendek, story budaya, kemasan yang lebih Instagramable, dan kolaborasi dengan food kuliner influencer lokal. Nomor 2, mengenai desa wisata Gianyar. Yang nomor A, analisis value co-creation. Value creation terjadi ketika wisatawan tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi ikut berkontribusi dalam proses produksi kerajinan tradisional. Masyarakat lokal menyediakan pengetahuan, keterampilan, dan bahan, sementara wisatawan berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan produk. Interaksi tersebut menciptakan pengalaman berbasis kolaborasi yang mengatakan nilai budaya, edukasi, dan emosional bagi wisatawan, sekaligus memperkuat hubungan sosial antara wisatawan dan komunitas lokal. Selanjutnya yang B, dampak pada customer engagement dan loyalitas. Kegiatan co-creation membuat wisatawan merasa lebih terlibat secara personal karena mereka ikut berperan menciptakan produk yang bernilai semental. Rasa memiliki atau sense of ownership ini meningkatkan kepuasan engagement dan kemungkinan untuk membagikan pengalaman di media sosial. Pengalaman otentik tersebut juga memiliki loyalitas karena wisatawan cenderung kembali atau merekomendasikan destinasi kepada orang lain sebagai bentuk apresiasi terhadap hubungan emosional yang mereka bangun selama proses co-creation. Nomor 3, UMKM Tas Eceng Gondok Bangli. Persepsi value dan strategi. Yang nomor A, analisis rendahnya persepsi value. Persepsi value produk rendah karena kurangnya diferensiasi yang terlihat oleh konsumen, terutama dalam aspek visual dan komunikasi. Kemasan yang sederhana dan foto produk yang kurang menarik membuat kualitas dan keunikan tas tidak tersampaikan dengan baik. Selain itu, pesan mengenai nilai keberlanjutan, keunikan lokal, dan proses handmade tidak ditonjolkan di media sosial, sehingga konsumen tidak memahami alasan mengapa produk tersebut layak dihargai lebih tinggi dibanding produk massal lainnya. Selanjutnya yang B, strategi komunikasi nilai produk. UMKM dapat memperkuat value proposition dengan menonjolkan cerita produk seperti proses pembuatan, manfaat lingkungan dari penggunaan eceng gondok, serta keterlibatan perajin lokal. Konten visual harus diperbaiki dengan foto profesional, video proses pembuatan atau behind the scenes, dan testimoni penggunaan kemasan bisa dibuat lebih menarik dengan
sentuhan motif Bali, dan label yang menjelaskan nilai ekologis produk sehingga pesan nilai dapat tersampaikan lebih kuat pada konsumen. Selanjutnya yang C, rekomendasi strategi pemasaran. Sebagai konsultan, strategi yang direkomendasikan adalah meningkatkan perceived value melalui rebranding visual, storytelling, budaya, dan penguatan identitas lokal Bali tanpa mengubah keaslian produk. UMKM dapat memperluas pasar dengan masuk ke marketplace, membuat katalog digital, dan menggandeng influencer eco lifestyle. Selain itu, mengembangkan desain yang lebih modern namun tetap berbasis anyaman lokal akan membuat menarik pasar yang lebih luas, termasuk konsumen urban dan wisatawan yang mencari produk bernilai budaya dan ramah bagi lingkungan.